dalam bidang ekonomi ini juga akan sangat banyak sekali perubahan di masa mendatang. Salah satu di Ya, antaranya adalah robot dan AI ini akan banyak menggantikan pekerjaan manusia. Nah, ya. ini salah satu yang diharapkan akan mampu menjembatani orang-orang yang Mhm. tidak punya pekerjaan di masa mendatang adalah ada yang namanya universal basic income, atau kalau Oke. Noah Harari itu mengadvokasi namanya universal basic service. Kalau universal basic income itu manusia kerja nggak kerja dikasih uang dari government. Kalau universal basic service itu jadi manusia dikasih makan, dikasih perumahan, dikasih apa namanya asuransi dan sebagainya. Nah, ini menurut Bung, kalau di konteks Indonesia, apakah memungkinkan gitu? Jadi misalnya dana-dana desa itu kemudian ditransfer ke Universal Basic Service atau Universal Basic Income. Silakan, Bung. Saya bahkan mengusulkan alternatif ketiga, Bung Amin. Bagaimana itu? Ada universal basic income dan universal basic service. Mhm. Namanya universal basic assets. Oke. Mhm. Universal basic asset itu sebenarnya melampaui, tapi mungkin itu agak tadi saya pikir jangka panjang, tapi mungkin akan menjadi kebutuhan dalam 10 tahun ke depan, beyond 10 tahun ke depan ya. Universal basic income itu hanya bagian kecil dari universal basic asset. Dan kenapa tidak juga ke universal basic service? Karena kalau universal basic service dari penjelasan kamu kan manusia, warga negara menjadi penerima saja, ya. Mhm. Kalau universal basic asset enggak segera jadi penerima, tapi jadi co-pemilik, menjadi pemilik bersama Mhm. atas ruang. Ini aset-aset universal manusia loh, aset-aset universal manusia yang untuk membuat eksistensinya dari zaman manusia gua sampai hari ini. Ruang, sumber daya alam, dana, disinilah universal basic income, data, knowledge, community, and power. Mhm. Ruang, sumber daya alam, dana, data, ilmu pengetahuan atau pengetahuan, komunitas. Komunitas itu adalah aset universal manusia loh. Dengan adanya komunitas, saya bisa dapat pertolongan misalnya gitu ya. Dan power, kekuasaan itu juga universal. Apa itu adalah universal? Itu adalah basic aset orang loh, kekuasaan. Tanpa kekuasaan kita akan anarki ya, akan kacau lah ya. Nah jadi itu universal, itu adalah basic assets. Idealnya ini semua menjadi universalized, universalkan gitu ya, agar setiap orang punya aset atas datanya, atas uangnya, atas ilmu pengetahuannya, atas sumber daya alamnya, atas komunitasnya. Dalam masyarakat yang egaliter tentu saja tatanan masyarakatnya egaliter, dan dalam kekuasaannya agar lebih partisipatif kuasanya, tidak lagi otokratis gitu ya. Tapi oke lah, kita yang paling mudah dicapai adalah UBI, Universal Basic Income, atau pendapatan asasi universal. Mhm. Kenapa pendapatan asasi universal? Tadi Amin bicara soal kerja atau pekerjaan. Pertama-tama sebelum orang bisa menerima pendapatan asasi universal, orang harus meredefinisi apa itu kerja. Seorang dari Ngawi kerja di pabrik mobil misalnya, dan pabriknya menghasilkan seminggu sekali. Pertanyaannya, apakah benar dia punya kebutuhan untuk seminggu sekali punya mobil untuk dirinya? Kan enggak. Seorang dari Banyumas kerja di sebuah pabrik sepatu, menghasilkan 100 pasang sepatu seminggu. Pertanyaannya, energi waktu yang dihabiskan dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore untuk memproduksi 100 pasang sepatu per minggunya. Apakah benar itu kebutuhan dia untuk punya 100 pasang sepatu baru tiap minggu? Tidak. Kerja selama ini artinya diartikan orang mengerjakan sesuatu, membuang waktu dan energinya, bukan untuk menghasilkan sesuatu yang dia butuhkan. Dia cuma butuh digaji, dia butuh uang, dia butuh money, butuh income, butuh pendapatan. Bukan karena butuh punya sepatu baru tiap minggu, 100 pasang lagi, atau mobil baru. Enggak, dia nggak butuh itu. Mobil satu mungkin oke lah, setahun sekali mungkin ganti boleh lah, tapi seminggu lagi nggak mungkin. Sehingga orang bekerja selama ini adalah dalam rangka untuk, kalau Mas bilang, si buruh teralienasi dari produknya, Mhm. teralienasi dari
hasil kerjaannya, dia terasing. Aku asing dengan mobil yang aku hasilkan tiap minggu itu. Aku asing deh 100 pasang sepatu. Dia tidak mau, dia bukan kebutuhanku. Aku pasang sepatu aja mungkin setahun sekali. Kalau saya 2 tahun sekali saya ganti sepatu. Saya ingin mengatakan bahwa kita harus redefinisi konsep kerja. Jangan kerja yang mengasingkan seorang produsen dari hasil produknya. Kedua, satu dari hasil produknya. Seorang buruh juga terasing dari proses produksinya. Dari keuntungan yang dihasilkannya dia nggak mendapatkan apa yang dia kerjakan dengan 100 pasang sepatu. Mungkin gajinya nggak sampai 100 pasang sepatu per bulan. Padahal per minggu 100 pasang sepatu, berarti 1 bulan 400 pasang sepatu. Jangan-jangan gajinya di luar itu atau di bawah itu. Jadi dari proses produksinya juga, dari hasil produksinya dia teralienasi, asing. Lihat sepatu yang tiap hari, tiap minggu dia hasilkan 100, dengan keuntungan yang didapat juga dia terasing. Nah, jangan-jangan yang kita butuhkan adalah mengubah konsep dari kerja menjadi cipta. Konsep di era transhumanisme adalah, kalau kita sepakat bahwa ini adalah melampaui kapasitas fisik dan biologi manusia, kemanusiaan yang melampaui kapasitas fisik dan biologi manusia, kan begitu. Transhumanisme adalah pengertian saya. Kalau memang itu, konsep memproduksi barang, yaitu mengubah bentuk, mengubah tempat, dan mengubah waktu, itu kan sebenarnya manufacturing kan sebenarnya 3 aja prinsipnya. Dari pisang ke sale pisang, mengubah bentuk. Dari sale pisang yang ada di desaku menjadi sale pisang di plastik di Alfamart, mengubah tempat. Sale pisang diproduksi hari ini, ketika banyak sale pisang beredar, harganya murah. Kalau diedarkan pada saat suplai sale pisangnya rendah, sehingga harganya mahal. Mengubah waktu. Mengubah bentuk, mengubah tempat, mengubah waktu, ya, itu adalah sebuah kegiatan manufacturing yang kemudian kalau dia dikerjakan atas perintah orang, dia tidak merasa punya ikatan emosional pada sale pisang itu. Tapi kalau sale pisang itu adalah hasil ciptanya, mengubah bentuk, mengubah tempat, mengubah waktu, maknanya akan lain. Di era transhumanisme, yang harus kita muncul adalah daya cipta, bukan kapasitas bekerja. Karena kapasitas bekerja nggak menjelaskan, tidak melibatkan 2 faktor yang wajib harus ada dalam tubuh manusia atau dalam diri manusia. Cinta dan cipta. Cinta dan cita. Oke. Nah, ini kerja tanpa cinta dan cita cuma kerja. Kalau dengan cinta, dengan cita-cita jadi cipta dia. Aku mencintai apa yang kuhasilkan. Kemudian aku punya cita-cita, apa yang kuhasilkan untuk membentuk sesuatu, sehingga aku menciptakannya. Jadi sekarang kita butuh adalah manusia berdaya cipta, bukan manusia berkemampuan kerja. Syaratnya harus punya kemampuan mencinta dan kemampuan cita-cita, kemampuan berimajinasi. Saya kira ketika mesin-mesin akan mengambil alih semua pekerjaan fisik dan rutin, yang tersisa pada manusia adalah daya imajinasinya dan daya cintanya, atau cinta dan cita-citanya. Saya kira itu, Bung. Mantap itu. Saya kira itu aku setuju bahwa di masa mendatang yang namanya bermain, berfantasi itu akan sulit dipisahkan dengan kerja, karena itu merupakan bagian yang umum. Bermain ya? Iya, bermain dan bekerja itu sesuatu yang sama. Saat ini pun sudah mulai banyak ya. Jadi anak-anak atau anak atau orang dewasa main game aja udah bisa menghasilkan jutaan dolar per bulan. Ya, apalagi betul. Terus kembali ke bawah lagi nih, Bung. Ini kaitannya sama data ya. Kalau pionirnya internet Tim Berners-Lee pernah bilang bahwa karena di masa mendatang ekonomi data ini adalah ekonomi dengan chunk yang paling besar. Dan mau nggak mau kita harus memajakinya lebih tinggi. Nah ini kaitannya sama pemerintah juga nih. Apakah dia bisa mengimpose hal-hal seperti data tax, robot tax atau AI tax untuk membiayai orang-orang yang teralienasi dari kerja itu tadi? Karena
Ya, pada akhirnya akan ada kerja-kerja baru, tapi paling tidak basic needs dari orang-orang yang tidak punya kerja atau yang tidak tidak punya resource untuk Yang sudah menghidupi diri. terbebaskan dari kerja alienasi. Iya. Ya, benar-benar. Eh, Betul. Kira-kira kalau ini tanpa organisasi supranasional yang kuat, apakah bisa, Bung? Karena apa namanya, perusahaan itu di tiap negara beda-beda. Misalnya Netflix aja di Amerika dipajekin, tapi kemudian ketika mau dipajekin di Indonesia itu susah, gitu. Nah, itu saya sepakat. Di sinilah menjadi penting. Artinya organisasi yang lebih kuat supranegara atau worldwide itu kemudian muncul out of necessity, muncul dari kebutuhan. Karena manusia pada umumnya, kecuali visionary, kecuali futuris, pada umumnya manusia kan bukan futuris, Bung Amin. Pada umumnya manusia kan cara berpikir tiba masa, tiba akal. Anda bayangkan aja miliaran manusia sebenarnya kan hidup dengan imajinasi orang, segelintir orang aja kan. Ya, betul. Bener gak sih? Manusia hidup 7 miliar manusia kan hidup sebenarnya mereka hidup dengan dituntut oleh imajinasi beberapa orang lah. Ya kan? Beberapa pendiri republik, pejuang kemerdekaan. Saya, kamu, atau saya lah ya. Hidup dengan imajinasi Bung Karno, Bung Hatta Sarir loh. Ya kan? Gitu ya. Oke. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa perlu ada diimpos suatu kesepakatan global, dan ini sudah dimulai oleh Pak Franciscus ketika dalam pidato pasca yang mengatakan perlu ada universal basic income. Sehingga perlu ada taksasi terhadap data. Karena bayangkan, Ford butuh beberapa generasi untuk menjadi kapitalis besar. Tapi seorang Mark Zuckerberg, Larry Page, Sergey Brin hanya butuh usia pubernya. Dalam usia pubernya, ya, nggak puber sih ya usia kematangan awal gitu ya. Bahkan puber barangkali mungkin dimulai di usia puber belasan tahun, jangan-jangan mereka imajinasi pubernya dan kemudian masa-masa setengah baya awalnya, dia sudah menjadi besar loh. Karena apa? Karena data. Karena apa? Komoditi adalah data. Data dari mana? Dari pengalaman. Nah, kalau kata Sosial Zuboff, pengalaman menjadi komoditi. Contoh sederhana nih, misalnya, saya makan soto di sebuah rumah makan soto. Tiba-tiba dalam kantong saya yang jahil membawa bangkai kecoa. Saya taruh di soto itu, udah saya foto. Kemudian saya upload ke Instagram, ke Twitter. Saya makan soto. Di rumah makan soto X, ini ada kecoa, padahal saya nyaru. Saya bisa dapat uang nggak dari pesaingnya rumah makan soto Y yang sebelahnya? Bisa saja. Pengalaman bawa seekor bangkai kecoa, pengalaman yang sangat trivial, sangat gak penting banget gitu, tapi bisa menghasilkan jutaan pada diri saya. Ya, betul. Hanya karena saya mengupload data seekor bangkai kecoa yang saya fabrikasi. Saya ingin mengatakan bahwa betapa pengalaman hari ini, pengalaman yang paling gak penting, kita anggap gak penting. Pengalaman apa sih? Ya di Instagram deh lah. Nggak ada pengalaman ngelawan Soeharto, nggak ada pengalaman apa namanya demonstrasi dengan petani, atau ada pengalaman apa, pengalaman sederhana aja, mungkin buka celana di sebuah supermarket dan kemudian di-upload, kemudian yang viewersnya jadi banyak, saya dapat AdSense misalnya gitu ya, atau pengalaman apa konyol nggak penting, pengalaman, tapi bisa menghasilkan uang. Nah, jadi artinya apa? Betapa itu dunia ini sudah tunggang langgang sedemikian rupa, sehingga butuh rearrangement, pengaturan kembali, tata kelola atas budaya, atas ekonomi, atas politik, atas pendidikan, atas kesehatan, atas agama, macam-macam, Bung. Saya kira itu. Nah ini ya, kita harus ngomong itu. Kita harus saya sampaikan ke generasi Z. Ini menjadi tugas burung. Gitu.